termasuk contoh rame-rame NASA barang ngoten iki lho. Wis ngawur mawon tiang-tiang niku. Hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane. Jeragane wonten. Jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kula. Siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengacau atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, laki-laki Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar mengomentari masalah nasab, masalah menyinggung, masalah polemik nasab ini. Dan lagi-lagi beliau masih pendapat beliau masih jauh dari apa yang kita harapkan, yaitu mendukung atau menolak dengan cara mengeluarkan data atau bukti-bukti yang bisa membantu bahwa ini nasab ini benar ataupun tidak. Polres teleponi, nek iki ape ngisi amankan. Kan ada daerah sing jebol. Nggih, kan ada daerah jebol. Nah iki dadi mboten isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing menapa? Mendukung. Nggih, penting kepentingannya dek ini. Kulo nggih pun usul temen. Kapolda Barat. Pokoknya ngundang iki nek bahas masalah nasab misalnya wis aja diberi. Baik yang satu lawannya, baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Kalau hal apa akan terjadi kekhawatiran kisrolan, terjadi apa? Terjadi keributan. Nah, lalu keributan massal kasus 1998 akan bisa terulang, bahaya. Akhirnya terjadi menjadi sebab atau turun nih kalau kasus ini kalau amin ini ada yang merancang ke sana, merancang untuk keributan seperti 1998. Kata itu diumbar, akan dikekai. Terus itu bagian dari ketamaan juga, keinginan coba awake terkenal, awake cekne anu. Tapi yakinlah bahwa Quran pun dawuh, fa ammaz zabatu fayadhabu jufa wa amama yang faunas fayamkutu fil ard. Itu ibarat buih. Napa buih ini? Untuk peristiwa sing rame-rame ngeten iki ibarat untuk petoke. Nah, untuk itu kan bisa menggunung. Kena sorot matahari, wah, keluar sinar yang indah. Ya, sinari macam-macam. Ada biru, ada hijau, ada merah, ada kuning. Wis pokoke pelangi sinarnya. Nggih, ngoten. Nah, kena sorot lampu, wah, ketok gagah. Tapi kalau ada angin sekecil apapun dia terhempas. Ada aliran air sekecil apapun dia akan pecah dan kentir. Bahkan ono kayu di pinggire kalen cilik, dilewati sampai untuk niku, untuknya kan kantil. Nah, jangan sampai kita kayak untuk niku, kayak itu gede tapi mudah diumbang-ambingkan, mudah dibuyarkan, dikocar-kacirkan, diaduk-aduk oleh orang lain. Caranya apa? Ayo kita yakin ilmu itu al-hukmul jazim layak balu taghayyur. Keputusan yang mantap yang tidak bisa dirubah-rubah. Kayak sakniki awan. Napa ono sing wani sakniki nek ngarani iki isu. Tak bayar. Ngaco wis, tak bayar. Ya. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat nek sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran, iki wong iki anyaran iki. Enggak. Macam-macam. Lah wong nasabe habaib kontes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Amerika itu perang apa? Adik kuasa ngaku polisi dunia, ngaku paling adil. Apa pekerjaannya? Israel dibela, Palestina di senjata dikirim ke negara cek ini perang, payu senjatai dan lain sebagainya. Tapi mengaku polisi dunia, punya hak veto dan lain sebagainya.
Cinten sakniki yang. Lah di kaidah-kaidah kita wis ana ketetepan. Nggih. Jamaah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada jaminan. La tajami ummati ala dhalalah. La tajami ummati ala dhalalatin atau ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya apa? Dalam kebenaran. Surah wa sum'a, surah wal istifadhah. Itu sejak dulu dari. Jadi zaman Quran diturunkan, tidak ada catatan hadis. Hadis itu baru 100 tahun. Hijriah baru dicatat. Jauh-jauh Kanjeng Nabi betul dicatat waktu itu. Dan orang tidak biasa mencatat. Cukup surah wal istifadhah itu kan. Iki saat ini diobrak-abrik. Lah kula buat melayani ngomong-ngomong jalan. Kena arek saniki yo diwolak-walik kok. Bukan melayani karena takut boten. Nggih, tapi ya inilah zamannya yang kita hadapi. Kenapa? Quran pun dawuh, fa mazzabatu fajahatu jufa. Untuk itu, kasus-kasus yang kayak ngeten yang memecah belah, yang mencari permusuhan, yang membuat ribut, tidak lama akan hilang sirna. Sejarah akan menunjukkan kebenarannya. Fa amma ma yang fa'ud yang faul ya fayabutsu fil fa amma ma yang fa'un nas fayabutsu fil. Yang manfaat yang asli yang benar tetap yang kutsu fil tetap kokoh kuat dan ini akan muncul ibarat sumberan yang bersih ditumbuhi watu-watu ya, untuk disumpet karena namanya sumber dia akan tetap memancarkan airnya walaupun sementara akhirnya sekitarnya menjadi becek bahkan mungkin jadi got jadi selokan-selokan tapi kalau tumbuhan-tumbuhan ini dibersihkan kembali maka air yang bersih itu akan tetap Pak Mama yang nas fayam kusul fil ard Pak Ma zabadu fayhabu jufa kita gitu. Jadi yakin ilmu itu yakin sakniki ilmu ini ulama dianggap don kabeh ini sukul adab pada ulama-ulama sepuh. Nah, jadi itu gara-gara tamak gara-gara kerakusan rakus niku mboten namung teng donya duit makanan mawon jabatan kemasyhuran ya, itu termasuk bagian daripada kerakusan dan ketamaan itu. Nah, dan andaikan dawe Syekh Syareh enggenika Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi andaikan tidak ada tamak laulal atma al-kadhibah lamastu bidal akhrar bi kulli syai'in la khataralah. Andaikan gak ana tamak yang penuh kebohongan orang-orang yang bebas merdeka tidak akan pernah bersentuhan dengan sifat kebudakannya. Berhubung tamak merajalela maka orang yang bebas pun menjadi budak merdeka pun tidak merdeka ya, akan seperti orang yang sedang tersandera dengan keadaan dengan kehidupan ini. Dicontohkan contoh oleh beliau-beliau seperti burung Raja Wali yang gagah perkasa sedang terbang di angkasa menguasai angkasa dengan gagahnya kita takjub memandang berputar-putar di atas dengan mengepakkan sayapnya yang lebar itu tapi karena tamak tiba-tiba melihat kejauhan ada sedikit sepotong daging meninggalkan ruang angkasanya padahal daging ini basangan penuh racun atau apa langsung disikat ya umpan disikat ini tamak ini akhirnya jadi celakanya kita ini jadi Gusti Allah diberikan batas-batas ojo tamak berarti kita terkena jerat ojo tamak berarti kita ini masuk perangkap setan karena ini memang senjata setan yang paling kuat. Tapi jaminan Al-Quran inna ibadi ya inna ibadi la sultana alaikum inna ibadi la sultana alaihim. Jadi setan itu pun diberi kemampuan oleh Allah dengan segala seluruh atribut-atributnya dengan seluruh pendukung-pendukungnya jaringan-jaringannya untuk menguasai Bani Adam ini menguasai Bani Adam. Jadi surat Isra ayat 71 ini kan pun diterangkan betapa luasnya Allah memberikan kewenangan kemampuan iblis dan konco-konconya untuk menguasai Bani Adam. Tapi Gusti Allah jawab inna ibadi laisa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Hamba-hambaku sing betul-betul hamba-hambaku sing ngaji kecerdasan ruhani, kecerdasan spiritual. Laisa laka alim sultan. Hei iblis dan semua jaring-jaring laisa laka alim sultan. Kalian tidak akan mampu menguasai mereka. Muga-muga panjenengan ingkang termasuk inna ibadi yang dimaksud yang setan iblis dan jaringnya tidak akan mampu menguasai. Tidak ono sifat tamak, sifat rakus dan sebagainya. Dan wis pokoke arep-arep nang Gusti Allah mawon.
Itu harapan-harapan apa yang kita harapkan di dalam terutama ngaji. Ya dicontohno sampai anak arek cilik loro, siji nggawa roti kosongan, siji nggawa roti ana iwake. Sing kosongan ya pingin dene lare. Tapi dikai janji gelem aku ngekeki nek awakmu dadi asuku. Mumpun akhir ditaleni digeret-geret. Nggih jonggong barang, Bu. Jenenge arek cilik. Lah umpama ndak ada keinginan wis nerima, ya iki bagianku, aman, ndak ada masalah. Padahal selama ini yang kita tahu adalah polemik nasab ini hanya karena mempertanyakan bukti yang atas klaim yang mereka sampaikan selama ini. Hanya perlu bukti, pembuktian benarkah bahwa habaib ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan lewat penelusuran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak ditemukan bahwasanya leluhur Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan itu tidak ada, dan juga didukung dengan filologi dan juga didukung dengan tes DNA. Harusnya yang kita harapkan dari seorang tokoh ya seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar ini pun mengamati ini apa yang sebetulnya diramaikan selama ini, tapi malah menuduh bahwa ada juragan yang membayar dari ini semua, malah menggiring agar polemik nasab ini disetting supaya menimbulkan kerusuhan dan lain sebagainya. Ini kan jauh dari apa yang kita harapkan ya. Padahal selama ini siapa yang membayar? Tidak ada. Kami para konten kreator, YouTuber ini pun mendukung Kiai Imad. Nggak ada satupun yang membayar kita semua. Ya kita bermodalkan sendiri. Ya karena ke atas dasar kajian ilmiah ini kita mendukung. Bukan karena apa-apa. Ya kan? Dan beliau lagi-lagi membenarkan bahwasanya beliau yang mengkondisikan Kapolda dan lain sebagainya, aparat-aparat untuk melarang pengajian atau ya yang membahas tentang nasab. Aneh, malah beliau yang melarang. Ini pengakuan beliau sendiri. Iya kan? Yang selama ini kita bertanya-tanya siapa yang sebenarnya melarang di balik semua ini. Harusnya kalau memang ini sebagai orang yang sepuh yang kita hormati, beliau harusnya agar tetap dihormati, ya tidak memihak salah satu kalau memang tidak tahu sama sekali. Iya kan? Tidak paham tentang ini semua. Karena sudah jelas semuanya ini kita dengan data fakta seperti apa yang disampaikan Kiai Marzuki Mustamar, ya kita sekarang dunianya kita harus dengan ilmiah ya. Beberapa kiai semuanya sudah, Kiai Said Akil Sirot juga seperti itu. Yang ada lagi juga beliau menganalogikan sebagai rame-rame nasab ini hanya ibarat buih saja. Ini ngaji tentang bab tomak ya saudaraku sekalian, yang seharusnya malah pas menurut saya bahwa karena tomak itulah seorang yang dihormati selama ini, yang dianggap wali selama ini, yaitu seorang Habib Lutfi bin Yahya, yang isunya sekarang ini beliau yang terlibat dengan makam-makam palsu. Apakah enggak seperti itu yang pas malahan? Karena tomak akan kekayaan dunia,
rela membuat makam-makam palsu untuk menghasilkan uang, ya kan, yang selama ini kan lebih pas rela mengambil alih jatman yang harusnya banom NU, akhirnya kemarin tidak mengindahkan undangan silaturahim dari PBNU. Sebetulnya kan harusnya itu yang dibahas malah. Kenapa tidak itu diarahkan ke situ? Wong pas seperti itu karena tomak mereka semua berani menganggap sebagai cucu Rasulullah dengan tanpa bukti, tanpa dasar, tanpa ilmu gitu. Lagi kan juga beliau suhra wal istifadah. Sama suhra wal istifadah, padahal selama ini sudah dibahas. Suhra wal istifadahnya kapan? Masa orang yang lahir di abad keempat baru dianggap suhra wal istifadahnya abad ke-9? Ya ini kan menjadi pertanyaan, ini yang dipertanyakan. Kalau memang suhra wal istifadah sejak kapan? Ini kan bertentangan, menabrak dengan akal. Orang yang keberadaannya di abad keempat sampai abad ke-9 tidak ada kabar beritanya. Lalu ketika di abad 9 ada berita baru dicantolkan di situ, dianggap suhra wal istifadah yang selama ini. Harusnya itu yang dipertanyakan. Kalau memang suhra wal istifadah, kemana selama ini? Mulai abad ke-4 sampai ke-9 itu kemana, di mana? Selama 500 tahun lebih itu bagaimana ceritanya? Kok sampai tidak ada? Harusnya itu yang dipertanyakan kan? Seperti ini, gitu loh. Ini pembelokan sejarah. Harusnya Rois Am ini berbicara tentang ini, tentang pembelokan sejarah, pendirian NU, tentang Habib Hasyim ini bagaimana diluruskan. Kalau memang Habib Lutfi ini benar, ya harus disampaikan benar. Ini datanya benar. Habib Hasyim ini termasuk pendiri NU. Ini keresahan umat NU yang selama ini, gitu loh. Yang kita pertanyakan itu hal-hal semacam ini. Masalah makam-makam palsu dan lain sebagainya. Tapi ya akhirnya kita mungkin karena seperti inilah akhirnya jangan salahkan andai kata warga NU tidak lagi menghormati Rois Am karena sikap yang seperti ini. Sebenarnya kita tidak ingin untuk melawan ini ya. Padahal kita tahu semuanya dari polemik nasab ini dari orang-orang NU, dan orang-orang NU, warga NU, masyarakat NU selama ini tidak pernah diajarkan untuk melawan kepada pemerintah, ya, untuk membuat keramaian, kericuhan. Dan selama ini pun, ya, dari polemik nasab ini, siapa yang membuat kerusuhan, siapa yang menghadang, siapa yang ini kan kita tahu semuanya, ya. Untuk mencari pemusuhan, dan ini justru sebetulnya kita semakin bagaimana ya, susah ya. Ini yang akhirnya banyak masyarakat kecewa ya, resah dengan seperti ini. Justru kalau memang tidak ini ya cukup seperti yang selama ini, malah lebih bijak apa yang disampaikan oleh PBNU Gus Yahya yang lebih muda daripada beliau, hanya husnudzon. Nah itu memang dari dulu husnudzon. Kalau memang tidak sempat untuk mempelajari hal ini ya karena masih sibuk dengan yang lain, kan enak ya udah husnudzon saja, beres. Untuk mengajak seperti itu tidak menggiring kepada opini bahwa yang membahas polemik nasab ini justru karena dibackingi oleh orang-orang yang ingin merusak negara dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Inilah semakin membuat kita bingung ya, membuat warga ini bingung dengan statement beliau ini. Ya, bagaimana saudaraku sekalian memahami ini ya silahkan. Saudaraku dicerna sendiri ya. Ya, saudaraku sekalian, teman tetap beliau Rois Am PBNU
kita semua, orang tua kita semua ya tetap kita harus hormati sebagai orang tua ya. Mengenai perbedaan pendapat tidak masalah. Kita selama ini diajarkan untuk berbeda namun tidak mencaci ya, tidak bermusuhan. Kita sudah biasa. Dalam satu rumah ayah orang tua berbeda itu biasa. Kita udah biasa yang seperti ini. Bukan berarti kita kurang ajar sama Rois Am PBNU, tidak. Tidak ada sedikit pun kita rasa kebencian, rasa ini. Kita hanya ya kita berbeda dalam hal ini, gitu saja. Dalam hal ini kita berbeda. Karena sudah luar biasa. Oke, saudaraku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Tetap santun, tetap bijak dalam menganalisa apapun, ya. Tidak perlu mencaci maki, tidak perlu menghujat, apalagi kapasitas seorang Rois Am ini ya tetap harus kita hormati sebagai orang tua ya. Mengenai pendapat perbedaan wajar kita berbeda dalam ini dan tidak ada masalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.